Shalom jemaat, mengawali ibadah online kita, saya mau kasih pantun ya. Pergi kuliah terhalang hujan, menunggu reda jadi terlambat. Kehidupan yang hidup selalu ada ujian. Lulus ujian pasti rohani tambah sehat. Ya saudara, sampai saat ini kita masih harus menghadapi pandemi yang tak kunjung selesai. Bahkan kita juga tak tahu sampai kapan akan berakhir. Namun, biarlah situasi ini tidak membuat iman kita merosot. Sebaliknya, justru membawa kita dalam kerinduan untuk terus ditambah-tambahkan mencapai kesempurnaan bersama Yesus Tuhan kita. Saudara, ibadah Minggu Paskah ketiga ini kembali akan dilayani oleh Ibu Tiurma Magdalena, TPG GKI Bajem Blitar. Jemaat, segera kita akan masuk dalam ibadah Minggu Paskah ketiga tanggal 26 April 2020. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita akan memuji dari NKB nomor 3 bait yang pertama dan ketiga. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Ibadah Minggu Paskah ketiga ini kita teguhkan dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah menyertai saudara. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom jemaat kekasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama memasuki Minggu Paskah ketiga.
Dan firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada hari ini terambil dari Filipi pasalnya yang ketiga ayat 10 sampai dengan 11. Filipi 3 ayat 10 sampai dengan 11 berkata demikian. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita sambut firman yang mendasari ibadah ini dengan pujian. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang, yang datang ingin memetik bersuka dan senang. Firman-Mu kebun yang penuh semata mulia, takkan kecewa siapapun yang memegangnya. Firman-Mu Tuhan adalah bintang terbenam, musyafir tiada tersesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tabangku, menjadi taman yang pernah dan ditampanuku. Saudara, disadari atau tidak, kehidupan kita sebagai persekutuan ternyata masih jauh dari kehidupan yang berkenan pada Bapa. Oleh karena itu, mari dengan segala kerendahan hati kita satukan diri kita dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sebenarnya sama sekali tak layak datang ke hadapan-Mu. Apalagi jika kami mengingat apa yang kami lakukan seminggu lalu. Tidak banyak pikiran kami yang melahirkan perbuatan Kristus dalam diri kami. Padahal kami mengaku sebagai pengikut-Mu. Bahkan kami seolah-olah telah menjadi orang yang sangat mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tapi dalam kehidupan keseharian kami justru lebih sering mendukakan hati-Mu. Firman-Mu tidak kami hidupi. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Ingatkan kami selalu untuk segera meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak Tuhan suka. Mampukan kami bukan sekedar menyesali dosa kami, tapi kami sungguh-sungguh bertobat dan berbalik hanya kepada kehendak-Mu. Demikian Tuhan Yesus pengakuan dan penyesalan kami. Kiranya Tuhan Yesus akan menolong kami agar kami benar-benar menjadi milik Kristus yang diperbaharui,
sehingga akhirnya kami pun mengalami pertumbuhan iman semakin dewasa di dalam kasih Kristus. Kami memohon dan berharap akan belas kasihan-Mu. Amin. Bayang-bayang gelap kan lihatmu senyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berpegang dalamnya. Ia selalu dekat, menangin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Dengan berdiri kita mau terima anugerah pengampunan dari Tuhan yang berkata demikian. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Saudaraku, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, salam kasih.
Jemaat kekasih Kristus, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca melalui bagian Alkitab. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Dan doa ini kita lakukan bersama-sama dalam sebuah nada. Kita akan berdoa berdasarkan NKB 117 ayat 1, bait 1 dan 2. Bersabdalah Tuhan, tetap di relung hatiku. Biarlah ini menjadi ungkapan iman kita bersama. Bersabdalah Tuhanku, tetap di relung hatiku. Nyatakanlah maksudmu, memandu setiap langkahku. Firman-Mu ya Tuhanku, setiap saatku penuh, dan jadilah sudutku, sehingga hatiku takut. Amin. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita, saudara. Tapi sebelum kita membuka Alkitab, saya ingin saudara untuk bertanya lebih dulu. Jadi sebelum membaca, saya ingin tanya dulu kepada saudara. Berapa lama saudara sudah menjadi pengikut Kristus? Mbak Siska? Sudah berapa lama Mbak Siska? Hah? Sejak dari lahir? Wow, luar biasa ya. Hebat sekali Mbak Siska ini. Sudah sejak lahir jadi pengikut Kristus. Wah, luar biasa. Bagaimana dengan Bu Devi? Pasti Bu Devi agak beda. Atau sama saja dari sejak lahir? Oh tidak. Ya, jadi dari kapan Bu? Kelas 2 SD Bu Devi sudah bersekolah minggu. Berarti mungkin kelas 2 SD sudah jadi pengikut Kristus. Masih kalah sama Siska ya. Siska itu sejak lahir Bu. Nah kalau yang ada di sini, nah, coba Pak Mul. Sejak kapan Pak Mul jadi pengikut Kristus? Sejak 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu. Berarti bukan dari lahir ya Pak ya. Bukan dari lahir ya. Kalau Pak Mul, Mbak Siska maupun Bu Devi cukup lama itu ya, berarti mereka lebih dari 3 tahun sudah menjadi pengikut Kristus. Bagaimana dengan kita yang lain? Apakah kita juga sama seperti itu? Sampai 10, 20, 30. Tapi mungkin ada juga yang masih baru ya. Mbak Selvi ini masih baru berapa tahun mengikut Kristus? Baru 2 tahun, belum ada 3 tahun. Kenapa saya tanyakan ini saudara? Saya ingin tahu kira-kira menurut saudara sekalian, baik yang di sini maupun yang di rumah, lebih mengenal Kristus siapa? Yang lebih dari 3 tahun, yang sudah 2 tahun, atau yang sudah 50 tahun lebih? Siapa yang lebih mengenal Kristus? Siapa? Pak Gesang? Kalau menurut saya, justru kayak selfie ini yang Lebih mengenal yang belum ada 3 tahun ya? masalahnya dalam ingatannya masih segar. Oh begitu, daya ingatnya lebih segar, jadi kepingin tahu terus ya. Mbak Yuana? Sekarang kita jangan bilang orang ini dengan murid Kristus, siapa yang lebih mengenal? Kita sekarang di zaman ini atau justru murid Kristus? Kita lebih mengenal dari murid Kristus. Yakin? Kita loh nggak pernah lihat Yesus ya? Betul nggak Mbak Leoni? Pernah lihat Yesus?
Nggak pernah. Bu Gesang pernah lihat Yesus? Ada gambar-gambar di sini. Bagaimana dengan saudara-saudara yang di rumah? Apakah saudara-saudara juga lebih mengenal Kristus ketimbang murid-murid? Saya yakin saudara sependapat justru dengan saya. Beda dengan yang di sini. Kalau saya bilang, justru murid-murid waktu Yesus ada di dunia ini, itu adalah orang-orang yang sangat mengenal Kristus. Betul nggak? Gimana enggak? Mereka bangun dari tidur sampai mau tidur lagi bersama Yesus secara fisik, ya. Pak Gesang sama Bu Gesang dari buka mata sampai tutup mata ketemunya dia terus, ya. Udah kenal kan? Kenal baik kan? Ketimbang saya mengenal Bu Gesang. Betul kan? Apalagi bertahun-tahun sudah, ya. Murid-murid Yesus waktu itu 3 tahun, saudara, kurang lebih 3 tahun hidup bersama dengan Yesus. Jadi saya rasa murid-murid Yesus lebih mengenal Kristus ketimbang kita. Mereka bangun tidur dengar suara Yesus, mau tidur dengar suara Yesus, mau ngobrol apapun face to face. Enak banget. Kalau kita sekarang pernah bisa face to face dengan Yesus? Hah? Gambar dengan gambarnya. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, tapi apa iya ya murid-murid Yesus dulu itu sungguh-sungguh sudah mengenal Kristus? Mari kita coba perhatikan dan renungkan apa yang Alkitab katakan melalui Lukas pasalnya yang ke-24. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Cukup panjang, oleh karena itu supaya kita tidak terlalu hanya mendengar, maka mari saudara-saudara, saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita dan kita membacanya secara bergantian. Lukas pasal 24 ayatnya ke-13 sampai 35. Saya membaca ayat ganjil dan saudara-saudara membaca ayat genap. Demikian Lukas 24 ayat 13 dan seterusnya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi begitu pada hari-hari belakang ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami.
Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah memberikan kami. Pagi-pagi buka mereka telah pergi ke lembu Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dan dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi untuk berhitung dan mendapati bahwa memang benar yang kami katakan perempuan itu, tetapi ia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Maka Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan." Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kamu yang mereka itu, lalu ia berkata bahwa tidak memberikan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia melarang kita pergi kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menyempatkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan bagian dari Alkitab. Tetapi akan terlebih berbahagia kalau kita mau hidup di dalam firman itu. Haleluya. Setelah kita mendengar pembacaan Alkitab Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35 tadi, bagaimana saudara pendapat saudara sekarang? Masihkah kita berpendapat bahwa murid-murid Yesus yang tinggal bersama dengan Yesus itu lebih mengenal, lebih paham, lebih mengerti, lebih tahu siapa Yesus ketimbang kita? Sebenarnya seperti yang dikatakan Mbak Yuwana tadi. Bisa dilanjut tadi omongannya? Setiap kita mempunyai masa-masa di mana kita mengenal Tuhan dan ingin mengenal Tuhan. Jadi masing-masing orang itu beda-beda ya untuk mengenal Tuhannya. Ada yang baru CD kemarin
sudah langsung, oh saya tahu persis Tuhan saya itu seperti apa. Tapi ada juga yang belum pernah datang ke gereja, tapi dia karena dengar-dengaran, mungkin dia bersekolah di sekolah Kristen, Katolik ya. Jadi dia tahu siapa Yesus sebenarnya. Tapi ada juga saudara, ini yang parah barangkali ya. Sudah 10 tahun lebih, bahkan mungkin 30 tahun lebih menjadi pengikut Kristus, ketika ditanya siapa Yesus sebagai juru selamatmu, jawabannya menurut saya bingung, tidak mengerti. Saudara, persoalannya memang bukan siapa dan berapa lama sudah menjadi murid Kristus, tetapi apakah selama mengaku sebagai murid Kristus, pengakuan itu tidak hanya ada di mulut saja, tapi juga merupakan pengakuan yang keluar dari hati, keluar dari apa yang sudah dialami, pergumulan-pergumulan yang sudah dialami bersama dengan Kristus. Saudara, perhatikan saja dua murid Yesus yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus dalam bacaan kita hari ini. Mereka pasti memiliki pengetahuan yang lumayan tentang Yesus, tentang Tuhan mereka. Bahkan mereka memiliki pengharapan kepada sosok Yesus, sebagaimana pengharapan orang Yahudi terhadap Mesias, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-21. Mereka sudah mendengar beberapa kali pengajaran Yesus mengenai penderitaan dirinya demi penebusan dosa. Bahkan hal itu diceritakan langsung oleh Yesus, bukan ketika Yesus bangkit. Justru apa yang diceritakan itu terjadi lama sebelum Yesus mengalami semuanya. Apa yang mereka ceritakan mengenai pengalaman Yesus sesuai dengan pengetahuan itu. Lalu pengalaman paling baru mereka mengenal kebangkitan Yesus. Mereka dapatkan dari para perempuan yang mengunjungi kubur Yesus dan dari beberapa murid lainnya. Bagian ini pun Yesus sudah ungkapkan sebenarnya kepada mereka sebelumnya. Di pasal 9 sudah diceritakan bahwa kematian, penguburan dan akhirnya kebangkitan itu semua sudah dikatakan oleh Yesus sendiri. Hanya mereka saat itu belum mengerti, belum paham, belum mencoba untuk menyadari makna dari semua yang diajarkan oleh Yesus, sehingga Yesus harus menguraikannya lagi kepada mereka. Dan di bagian Alkitab kita tadi di ayatnya yang ke-25 sampai dengan 27, Yesus mengurai kembali apa yang sudah diceritakan sebelum kejadian itu terjadi. Akan tetapi mengapa sebenarnya mereka tidak segera mengenal orang yang berjalan bersama di mereka itu adalah Yesus? Kenapa mereka tidak kenal? Itu persoalannya, saudara. Lukas mengatakan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka nggak mengenal blegernya Yesus ini seperti ini. Ini yang jalan bersama mereka itu benar-benar Yesus yang dulu dipaku, disalib, mati dan dikuburkan. Mereka tetap gak mengenal. Kenapa ya? Ada sesuatu, katanya Alkitab, kata Lukas, sesuatu yang menghalangi mata mereka. Apa itu? Sebenarnya rasional gak ya? Kalau mereka itu
tidak dapat mengenal yang berjalan dengan mereka ini adalah Yesus. Akal sehat mereka kenapa kok gak bisa mengenal? Apakah karena perasaan putus asa yang begitu mendalam sehingga tidak dapat mengenali Tuhan yang berdiri dan berjalan bersama mereka? Atau karena mereka kecewa? Anggapan mereka seorang Mesias itu adalah sosok yang datang dengan kemegahan dan berusaha untuk menolong, memperjuangkan kehidupan bangsa Israel. Tapi ini malah dipaku, disalib, lalu mati dan dikuburkan. Tapi kita bersyukur saudara, kalau di dalam Lukas 24 ini ada satu hal yang pasti. Ketika orang-orang atau kedua murid itu tidak langsung mengenal pribadi Yesus, tidak langsung mengerti siapa yang berjalan dengan mereka, Tuhan dengan sabar membimbing mereka sampai pada kesadaran itu. Saat ia memperagakan ulang perjamuan akhir bersama para murid, sesaat sebelum penangkapan dan kayu salib, mata mereka dicelikkan sehingga dapat mengenali Tuhan yang sudah bangkit. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Yesus Kristus, peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus di dunia ini memang sudah terjadi 2000 tahun lalu. Saudara dan saya juga sudah lama menjadi pengikutnya, dan yang juga sudah berkali-kali memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Persoalannya, apakah saudara dan saya sudah sungguh-sungguh mengenal Dia? Mengenal Dia dengan benar memang merupakan anugerah dari Tuhan. Namun bukan berarti kita tidak perlu mengalami proses pengenalan itu. Mengenal Tuhan itu memang anugerah, tetapi bukan ujuk-ujuk kita langsung tahu persis siapa Tuhan Yesus itu. Namanya proses, tentu perlu dijalani, tidak bisa secara otomatis. Mengapa demikian? Kita lihat saja kedua murid yang berjalan dengan Yesus menuju Emmaus. Ada proses. Mereka bercerita, lalu mereka dengar. Ketika mereka dengar, mereka merasa kok nyaman ya, kok enak ya. Tuhan tolong tinggal bersama kami lagi di sini semalam, karena itu yang dikatakan oleh Lukas. Lalu ketika Yesus pada akhirnya tinggal bersama kedua orang murid itu dan murid-murid yang lain, Yesus melakukan ulang perjamuan kudus, perjamuan terakhir, dan mereka tercelik. Ada proses, saudara. Kita tidak tinggal di dunia, karena kita ini tinggal di dunia, jadi kita perlu proses. Masalahnya di dunia ini isinya apa, saudara? Apa isinya dunia? Apa isinya dunia? Dosa. Dan dosa itu, saudara, membuat kita seringkali tidak bisa mengenal, tidak bisa membawa kita untuk bisa tahu persis siapa Kristus itu. Ya, memang kita tahu persis Yesus itu adalah anak Allah yang lahir lewat seorang perawan yang bernama Maria. Dia bukan lahir karena kemanusiawian, tetapi oleh karena Roh Kudus, ya. Dia lahir di sebuah kandang di Bethlehem. Kita tahu tentang sejarahnya. Tetapi siapa Yesus itu secara pribadi buat saudara
dan saya. Kita ini orang lemah, saudara. Kita ini adalah orang-orang yang tinggal di dalam dosa dan dikuasai oleh dosa. Ketika kita tidak mampu lagi untuk melepaskan diri dari dosa, maka kita tidak pernah tahu siapa Yesus itu. Keberdosaan kita menghalangi mata iman kita untuk sungguh-sungguh mengenalnya. Lalu kita harus bagaimana? Berulang kali kita diingatkan supaya kembali kepada firman-Nya, pelajari firman-Nya, ingat firman-Nya, tekuni firman-Nya. Karena hanya melalui firman Tuhan kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Itu sebabnya kita harus membuka diri, memiliki kemauan untuk diisi oleh firman Tuhan, bersedia percaya kepada firman Tuhan. Itu kunci untuk mengenal Dia dengan benar. Kita tidak hanya bisa mengenal Dia ketika kita merayakan Natal, ketika kita mengikuti ibadah Jumat Agung atau Paskah. Cukup sampai di situ. Kita tidak bisa kenal siapa Kristus itu buat kita. Oleh karena itu, saudara, saya ingin sekali supaya kita masing-masing menanyakan pada diri sendiri secara pribadi, apakah saya sudah mengenal siapa Yesus dengan benar? Apakah pengenalan saya akan Yesus membuat saya semakin mengasihinya, sehingga saya berani berkata tidak terhadap dosa? Apakah ketika kita punya kerinduan untuk mengenal Dia dan kita mendengar suaranya lewat firman-Nya, hati kita bergejolak, kita bersuka cita? Atau ketika kita mendengar firman, kita merasa bosan ya, cuma itu-itu aja isinya firman Tuhan? Saudara, tanyakan pada diri saudara secara pribadi, apakah saya dengan sadar telah membuka diri saya dan terus berproses untuk mengenalnya dengan sungguh, melalui kesetiaan dalam membaca, merenungkan, dan dengar-dengaran akan firman-Nya. Tanyakan secara pribadi kepada diri saudara masing-masing. Apakah saudara dengan sadar telah membuka diri dan terus berproses untuk mengenal Dia dengan sungguh, melalui kesetiaan dalam membaca, merenungkan, dan dengar-dengaran akan firman-Nya? Tanyakan saudara, minta Tuhan untuk menyelidiki hati saudara. Selama ini, apakah saudara sudah menjadi orang yang terus-menerus mencari
firman Tuhan, menggali firman Tuhan, agar saudara secara pribadi mengenal siapa Kristus, Tuhan kita. Buka hati saudara untuk mengenal Dia. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, Engkau adalah pribadi yang mengenal kami. Berarti Engkau juga tahu apakah kami sungguh-sungguh mengenal-Mu dengan benar, atau sekedar tahu siapa Engkau, tanpa kami mau membuka diri dan mengundang Engkau masuk dalam hati kami. Bapa, jangan biarkan kami hanya menjadi orang-orang yang mengaku percaya padamu tanpa hidup sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Jangan biarkan kami ketika berhadapan dengan tantangan ataupun keputusasaan, kesedihan, ketakutan, keadaan itu menutup mata iman kami. Tolong kami Bapa, agar iman kami terus bertumbuh, sehingga pada akhirnya Engkau mendapati kami tetap setia padamu. Amin. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri, dan marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta mengingat pengakuan iman pada janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari saudara kita satu di dalam doa syafaat. Bapa yang rahmani, untuk kesekian kalinya kami datang menghadap-Mu untuk menyerahkan saudara-saudara kami, para dokter, perawat, petugas rumah sakit, juga petugas TNI ABRI, Polri, yang ikut ambil bagian dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Kami berdoa untuk mereka terus Tuhan, karena kami tahu mereka yang terpapar COVID-19 semakin hari bertambah.
dan kemungkinan mereka pun menjadi bagian dari yang terkena atau terpapar, itu juga bisa terjadi. Dan kami sangat berduka dengan situasi seperti ini, Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang rahmani, kiranya Engkau menolong saudara-saudara kami ini, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan kemampuan untuk mereka terus mengusahakan agar penyebaran virus ini tidak terus merajalela di dalam kehidupan negara ini. Kami juga mau naikkan doa secara khusus untuk Bapak Presiden Joko Widodo beserta jajarannya yang terus berupaya bukan saja menolong masyarakat yang terpapar, tapi juga yang mengalami dampak virus ini sehingga mengalami kesulitan ekonomi. Kami percaya Bapa, Engkau menolong pemerintahan negara ini. Bapa di dalam surga, Engkau juga yang menjagai dan melindungi kesehatan beliau-beliau Bapa, hingga Bapak Presiden dan jajarannya dapat menyelesaikan usaha-usaha mereka untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Secara khusus kami juga mau berdoa Bapa, bagi seluruh bangsa Indonesia, terutama mereka yang berada di kota Jakarta dan kota-kota besar lainnya, yang sampai saat ini masih belum menyadari bagaimana COVID-19 ini dapat dengan mudah menyebar ke segala penjuru. Biarlah pada akhirnya mereka pun sadar betapa pentingnya physical distancing untuk memutus rantai penyebaran. Bapa, kami tahu mereka rindu untuk bisa mudik kembali ke kampung halaman mereka ketika mereka memasuki masa-masa Ramadan ini. Tetapi karena situasi, karena keadaan, kiranya mereka boleh menyadari hal ini untuk tidak mudik. Bapa Surgawi menolong Indonesia. Kami juga tetap menyerahkan kehidupan gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini. Biarlah gereja-gereja Tuhan tetap dimampukan menjadi garam dan terang dunia, sekalipun gereja-gerejamu masih tetap beribadah di rumah. Kebersamaan GKI Bakal Jemaat Blitar dengan GPIB Ebenezer Blitar, kiranya Bapak juga berkenan untuk tetap memberkati hingga kebersamaan ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar. Kami serahkan pula kehidupan jemaat-Mu yang berada di Bakal Jemaat Blitar ini. Biarlah kehidupan jemaat senantiasa Bapak pimpin untuk selalu setia meski ada banyak pergumulan yang ditemui. Demikian Bapa doa dan harapan kami, yang kami imani Engkau mendengar dan mengabulkan sesuai kehendak-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Jadilah
Saudaraku, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang sudah kita persiapkan. Saya akan membacakan nats persembahan yang terambil dari Mazmur pasal yang 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan maksudlah ke dalam pelatarannya. Kita akan menyanyi dari NKB 133 sebagai pengiring persembahan kita. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu baru. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan Tuhan. Saudaraku, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersembahkan persembahan itu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mohon pengampunan-Mu Tuhan, karena di keadaan pandemik ini kami seringkali merasa kekurangan. Kami seringkali merasa kurang dari apa yang sudah Engkau berikan kepada kami, Bapa. Maafkanlah kami, Bapa, ampunilah kami. Kami tak menyadari bahwa kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Kami pun seharusnya melakukan apa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami, Bapa, untuk mengasihi orang-orang yang di sekitar kami, karena begitu banyak orang-orang yang tidak seberuntung kami, atau lebih tepatnya tidak mengalami seperti yang kami alami, Bapa, karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, kiranya Engkau pun berkenan untuk menggerakkan hati kami, untuk kami dapat mempersembahkan kasih-Mu untuk orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan, Bapa. Kiranya Engkau memberikan hati seperti Engkau, Bapa. Engkau sudah memberikan hati-Mu kepada kami, hati yang lemah lembut, Bapa. Dan kiranya Tuhan ajarilah kami untuk mempunyai kepekaan itu, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Engkau begitu menyayangi kami, Engkau begitu mengasihi kami. Kiranya Tuhan, Engkau pun menyucikan persembahan ini, Bapa. Dan Tuhan, kami berserah penuh kepadamu untuk Engkau gerakkan hati kami, untuk Engkau mau selalu mengingatkan kami agar kami pun peduli dengan orang-orang di sekitar kami. Karena apa yang kami melakukan, Bapa, adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, Bapa, atas anugerah yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih, Bapa. Ampunilah dosa-dosa yang sudah kami perbuat. Doa dan permohonan ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hanya kurnia
Jemaat kekasih Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan untuk masuk di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, di dalam kuasa Roh Kudus, kiranya akan menuntun hidup kita untuk terus bertambah tumbuh dalam pengenalan akan Kristus melalui firman-Nya dari sekarang sampai selamanya, hingga pada akhirnya Ia pun mendapati kita dalam kesetiaan. Amin.